Saya bukan tipe suami yang takut istri, tapi saya kebetulan seorang suami yang punya istri lebih berani gitu aja. Ya sama, Oh, berarti beda. sama. Oh beda, prinsipnya saya nggak takut, cuma istri saya lebih berani. TV, kulkas, mesin cuci, semua perabotan di rumah tuh saya juara lomba dulu, termasuk istri. Dulu ada, saking lamanya saya lupa dulu lomba apa ya, pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Ya kan saya manusia biasa, pernah kalah juga ya kan? Iya, iya. Tuh. Dapat yang nggak standar dong. Loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jangan dong Pak. Alhamdulillah saya dihadirkan di acara standarisasi. Mohon lampunya bisa dikurangin biar Ya, kita silau. Nah, bisa dimatiin nggak lah? Nah, ini enak Pak. Dari tadi Pak. nggak kelihatan wajah kita. Nggak ada Mohon lighting. maaf Pak, saya Nah, ini yang itu aja. saya ini memang hitam, cuman nggak hitam-hitam amat ya. Nah, masih kelihatan. Loh, disorot lagi Pak. Nih, wajah kalau belum lolos BSN yang seperti ini. Ini belum standarisasi kamu itu. Iya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena sudah diundang acara yang luar biasa oleh BSN. Tepuk tangan buat BSN ya. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat BSN yang telah Kamu terima kasihnya ke saya. Kenapa? Kamu yang ngajak saya. Ini orang-orang BSN kaget. Loh, itu kok ada Akbar ngapain? Yang diundang calon toh. Saya terima kasih ke BSN, kamu terima kasihnya ke saya. Iya Pak. Ya. Iya ya. Kamu belum aman, saya sudah. Bapak sudah standar ya. Saya sudah standar. Yang pelawak itu nggak boleh Harus pelawak. Saya itu pelawak melalui tahap-tahap dan sesuai dengan standar. Oke. Saya ini dulu pendidikannya tahu sendiri kan. Iya. Saya kan S1. Bapak sekolah tinggi ya. Begitu kayak kuliah tinggi. Iya. Sebelum kuliah saya pendek. Jadi sekolah tinggi sebelum kuliah pendek. Enggak, maksudnya standarnya pendidikan oke. Ya bisa dibilang oke lah. ITS itu sudah memenuhi. Ya maksudnya kan standarnya gitu. Cuman Ya, yang jadi masalah gini Pak. Banyak teman-teman Bapak ITS gitu, insinyur gitu. Posisinya itu jadi orang-orang penting Pak. Jadi ada di, mohon maaf, Pertamina, ada di BUMN, Telkom, Bapak pelawak. Iya kan? Dari sisi pendidikan Anda memuji. Iya. Tapi ujung-ujungnya menjatuhkan saya. Enggak, biasanya dengan standar Bapak, insinyur itu paling enggak di kerjanya di BUMN dan lain sebagainya Pak. Anda harus tahu di kampus alma mater saya itu lulusannya memang terbagi menjadi beberapa. Iya. Ada yang lulusan jadi orang Jadi berapa penting. Pak? Ada tiga. Yang pertama ada yang jadi orang penting. Lulusan ITS jadi orang penting. Yang kedua, yang penting jadi orang. Yang penting jadi orang. Yang kedua. Nah, Bapak masuk yang pertama atau kedua? Saya yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang penting orangnya jadi. Maksudnya? Karena saya sering dihubungi perusahaan, telepon-telepon, ujung-ujungnya acaranya nggak jadi. Itu kalau buat saya siapapun yang penting orangnya jadi itu lebih menyenangkan ya buat Yang saya. penting orangnya jadi itu lebih menyenangkan. Misal proyek atau apapun nggak jadi, menyenangkan. Kalau saya yang penting jadi. Oke. Apalagi kan saya pertama kali ditelepon CEO ya. CEO, kepala ini. Acara ini kan pakai IO kan Pak ya? Pakai. Ya iya, CEO-nya itu yang telepon saya. Si event organizer-nya itu. Di sini tuh kepalanya bukan CEO, kepala. Iya makanya yang telepon saya memang si event organizer. Iya, Kalau telepon. Pak Kukuh udah. Yang mana Pak Kukuh? Pak Kukuh itu yang duduk di sampingnya tuh. Pak Kukuh itu loh. Yang mana Pak Kukuh? Pak Kukuh mau angkat tangan Pak. Nah itu loh. Bapak pura-pura Pak Kukuh itu. Pokoknya Padahal nggak kan, tahu yang mana. Lihat. Di antara beliau-beliau ini yang wajahnya paling memenuhi standar lah itu berarti Pak Kukuh. Karena beliau
Kepala Badan Standarisasi Nasional. Itu pasti penampilan dan wajah sesuai dengan standar. Kukuh. Kukuh Apa? itu kuat dalam merengkuh. Buset. S. S itu standarisasi. Jadi beliau. Ahmad Iya. akan menjadi rahmat. Wes, amin. Rahmatnya, Sering kenal. Loh, saya sering tegur sapalah dengan Pak Kukuh. Masa? Kalau setiap ketemu selalu saya tegur, Pak Kukuh. Iya, terus? Langsung dia, siapa ya situ? Tegur sapa ya Pak ya. Karena Karena ketemu. lu sering, saya terakhir ketemu Pak Kukuh itu waktu Pak Kukuh terakhir ketemu saya itu Pak ya. Ya itu. Tapi kapan? Ah, saya lupa kapan ya. Tapi waktunya itu ya. Waktunya Oke. bertepatan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Kukuh sudah menghadirkan saya. Ini harusnya, mohon maaf, ini harusnya hari ini saya harusnya nganggur Pak, tapi saya bela-belain untuk. Ya, demi cuan lah Pak, demi cuan lah ya. Oh, ini jangan, ini Anda merendahkan saya. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Hadir di sini uang bukan tujuan saya. Niat saya itu ibadah, Ya Bapak pahala. sudah banyak duit, bagi saya itu ya nyari duit Pak. Lihat kamu tenang aja pasti dapat. Saya nggak janji banyak loh ya, tapi dapat. Iya. Tapi yang jelas saya hadir di sini niatnya ibadah, pahala. Nggak nyari duit tuh. Duh, Bapak hadir di sini, niatnya itu ibadah, tujuan saya itu pahala. duit? Duit itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau misalnya yang muslim pasti tahu ya, misalnya ibadah sholat, Iya. duit itu semacam wudhu. Iya. Jadi kalau nggak ada wudhu, ya sholatnya nggak sah, kan itu aja. Jadi bukan tujuan, ini hanya syarat sah. Iya kan? Iya, Jadi benar. jadi wudhu itu bukan tujuan dari sholat, Iya. tapi wudhu itu syarat sah sholat. Apalah ya, yang penting sehat lah kita ketemu di sini karena nih. apalagi ini hadir semua di sini pasca, bisa kita katakan pasca pandemi ini kesehatan lah yang nomor satu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Utama itu kesehatan. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang? Itu artinya kesehatan nomor satu. Iya, kalau nggak pegang ya buat apa ya Iya. Pak? Makanya saya senang sekali. Saya itu kalau diundang, karena ini saya kenapa pakai setelan jas ini, karena ditentukan. Cak Lontong nanti kostumnya setelan jas hitam, baju warna putih gitu. Tapi kalau saya hadir di acara nggak ada dress code yang diminta, kan kadang-kadang kita bingung ini pakai baju apa gitu kan. Paling aman ya seperti beliau-beliau ini Pak Kukuh, panitia itu pakai batik. Kalau saya diundang acara nggak ada dress code-nya, saya biasanya aman saya pakai batuk. Apalagi masa-masa pandemi kemarin. Kalau diundang acara saya pernah, kalau masuk pakai batik itu aman. Pernah saya masuk ruangan pakai batuk, disuruh swab. Makanya mending pakai batik, jangan pakai batuk. Aman jadi. Aman itu, Oke. alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan standarisasi nih Pak. Yes. Bapak sini dalam kehidupan sehari menerapkan standar-standar nggak? Saya itu hal terkecil pun saya selalu berdasarkan pada standar yang berlaku. Saya milih istri aja saya pakai standar tertentu. Waduh. Loh, walaupun saya tidak konsultasi sama Pak Kukuh, tapi saya mengikuti aturan dari BSN. Standarisasi saya perlakukan. Mencari istri saya pakai standar, jadi nggak asal. Oh, harus cantik, harus apa? Harus bukan. kaya. Enggak. Jadi istri saya itu ya, dibilang cantik, enggak. Dibilang jelek, iya. Bapak kan tinggal ngomong jelek. Loh, enggak, itu saya tuh enggak jelek, dibilang cantik, enggak. Iya. Dibilang jelek, iya. Karena dulu waktu Berarti nggak standar. Berarti nggak standar. Standar umumnya laki-laki memilih. ini mohon maaf, saya tuh sebentar sebelum saya ceritakan, saya itu orang yang mengandalkan prestasi. Jadi apapun saya raih harus karena prestasi, termasuk istri. Dulu saya punya handphone pertama kali itu saya dapat dari juara satu lomba lari.
dapat handphone. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphonenya itu. Maling dong Ya, berarti. saya dulu copet. Loh, bayangkan kalau saya larinya nggak nomor 1, saya akan ketangkep. Resikonya dibakar massa. Artinya apa? Untuk hal negatif saja kita butuh prestasi, ya kan? Apalagi untuk hal positif seperti ini. Makanya perlunya Badan Standarisasi Nasional itu seperti itu. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Makanya istri pun saya dapat dulu dari lomba. Jadi saya TV, kulkas, mesin cuci, semua perabotan di rumah tuh saya juara lomba dulu. Termasuk istri. Dulu ada, saking lamanya saya lupa dulu lomba apa ya. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Ya kan saya manusia biasa, pernah kalah juga ya kan. Iya. Tuh. Dapat yang nggak standar dong. Loh, ya setidak-tidaknya kan, ya itulah. Kan nggak bisa milih, wong dapat dari lomba ya Pak ya. Tapi prinsip saya, kalau toh istri saya bisa milih, mohon maaf, saya juga nggak akan milih yang cantik. Kenapa? Karena kalau perkiraan saya begini, prinsip saya, kalau saya punya istri cantik, ketika masih muda, bisa jadi nanti tambah usia, bisa jadi jelek. Makanya saya kalau milih, tetap milih yang jelek. Karena nanti kalau tuanya jelek, saya sudah nggak kaget. Itu buat saya itu persiapan mental. Tuh. Menyiapkan mental di masa tua itu salah satunya dengan cara seperti itu. Kan kita punya istri cantik, tuanya jelek, kadang-kadang nggak siap mental, jadi tambah masa tua kita banyak beban. Gitu. Tapi walaupun kurang cantik ya, memenuhi standar ISO nggak nih? Tuh, istri saya itu udah sesuai dengan ISO. ISO cuci-cuci, ISO masak, ISO boleh cari duit, itu sembarang ISO. ISO nyari duit? Bisa. Masa? Loh. Paling istri saya itu paling jago, paling pinter nyari duit. Saya nyimpen di mana aja, mesti ketemu. Hebat istri saya. Berarti ini bapak yang ketawa sama, istrinya sama Pak ya? Berarti istilahnya ISO sembalang kalir lah. Iya, kalau kalau bahasa orang Jawa ya. Berarti sudah ISO. ISO. Kalau bapak standarnya? Saya standarnya itu SNI. ya pastilah. Di rumah tangga ya, di banyak hubungan dengan keluarga, dengan istri, saya standarnya SNI. Oke. Semua nanya istri. Jadi kalau saya mau beli apa, boleh nggak? Mau beli itu, ini boleh. Mau makan, boleh nggak? Semua nanya istri. Jadi standarnya ya. saya itu pokoknya kalau sama BSN udah nggak bisa terpisahkan. Kalau semua standar, itu tandanya bapak takut. Tuh. Nah ini melecehkan. Saya bukan tipe suami yang takut istri, tapi saya kebetulan seorang suami yang punya istri lebih berani gitu aja. Ya sama, berarti beda. sama. Oh beda, prinsipnya saya nggak takut, cuma istri saya lebih berani. Kalau kamu kan dasarnya memang takut. Enggak, orang istri saya aja misal bertengkar gitu ya dengan saya gitu. Istri nggak berani lihat saya Pak. Serius? Mesti. Natap matamu nggak berani? Nggak berani, nunduk aja gini. Ya ampun. Ini unduk gini. Hebat kamu ya. Terus sambil ngomong itu Pak. Apa? Makanya dengerin, dengerin. Saya diem aja. Mau saya tiru. Kalau saya itu, makanya saya ingin katakan saya itu bukan takut sama istri, karena kenapa saya bukan menghindari bertengkar dengan istri itu, karena saya itu kalau sudah bertengkar hebat sama istri itu kadang-kadang nggak tega lihat istri. Saya itu kalau sudah berantem, pernah nih kejadian berantem hebat sama istri saya itu sampai sujud-sujud Pak, merangkak itu saya nggak, aduh kasihan. Sampai gini? Iya, sujud-sujud sambil nunjuk. Ayo Pak, kamu keluar dari kolom, keluar kamu, gitu. Lihat istri gini nggak tega saya. Ya saya di bawah kolong gini. Itu karena bapak di bawah kolong. Berarti yang di sampingku itu kamu. Sama-sama di kolong. Intinya dalam setiap lini kehidupan bapak, standar-standar akreditasi itu bapak. Saya selalu, walaupun gini, bahwa bahkan hidup saya itu ya kalau dibilang saya itu lahir standar lah ya. Ya, sejarah bapak deh, kita sharing-sharing sejarah. Bapak asli mana? Saya dari Jawa Timur, saya ini Magetan asli. Magetan asli. Ya, jadi
Ibu Magetan, Ya. Bapak asli. Ya. Jadi Magetan asli. Ya. Bapak saya dulu profesinya bapak saya itu supir bus. Antar kota gitu. Ngantar penumpang, ngapain ngantar kota? Iya iya. Supir bus kok ngantar kota, emang kota pergi kemana? Antar Maksudnya, penumpang. Iya, ngantar penumpang ke kota lain. Ya iya, tapi yang diantar penumpang bukan kota. Iya. Bapak saya sehari-hari supir Nggak pernah bus. di rumah dong, nyopir terus. Ya ada liburnya, tapi kalau pas di rumah bapak saya nggak nyetir. Nggak nyetir. Karena disetir ibu saya. Jadi ibu saya itu nggak punya SIM tapi bisa nyetir bapak saya. Kehidupan bapak. Tapi bapak saya itu orangnya apa ya? Pekerja keras, pejuang, ulet, nggak kenal menyerah. Nah, nurun ke saya. Kerja keras ya. Disetir istrinya tadi itu. Nurun ke saya. Aduh, ya ketawa-ketawa ini kayaknya, lu kok sama? Jangan-jangan saya saudaranya Cak Londong. Aduh. Tapi itulah. Terus itu. kuliah kerja. Kuliah kayaknya ngomong gampang, kuliah kerja. Saya dulu lulus SMA itu sebenarnya saya pengen kerja karena orang tua saya waktu saya izin ke ibu, Bu saya lulus SMA mau kuliah. Ibu saya kan orangnya tegas ya, Udayana. Makanya saya nggak kuliah, saya kerja. Oh, Bali di Bali. Bali. Tadi udah ya. Udah ya nak, nggak usah kuliah, biayanya mahal gitu loh. Ibu saya tuh bilangnya gitu. Makanya saya nggak kuliah, saya kerja dulu. Ya. Saya Langsung pakai- diterima kerja. Enggak juga, bekerja itu saya pakai ijazah SMA, ijazah saya melamar ke beberapa perusahaan. Salah satunya dulu itu tahun 89. Termasuk ada beberapa bank saya lamar masuk pekerjaan. Sampai ada salah satu bank saya sudah tes sampai udah tahap terakhir lah, interview sama HRD, mungkin manajer HRD waktu itu. Interview ditanya macam-macam sampai pada ditanya waktu itu berapa gaji yang Anda inginkan. Gitu kan. Saya kan belum pernah punya pengalaman kerja. Saya takut kalau nyebut nanti kecil terlalu sedikit, kalau agak besar kebanyakan, makanya saya bingung akhirnya. Gini aja lah Pak, disamakan dengan Bapak aja lah, biar aman saya bilang gitu. Kan takut ya Bu ya, takut kalau nanti saya sebut kecil ternyata kekecilan, kalau tinggi ternyata ketinggian kan gak enak, kan belum tahu Ustaz. Makanya ya udah disamakan dengan Bapak aja. Akhirnya ya sudah selesai interview, saya disuruh pulang, sampai lulus kuliah nggak dipanggil lagi. Ya iyalah. Makanya kadang di dunia pekerjaan itu standarisasi itu ada. Makanya ada lembaga yang mengeluarkan akreditasi, punya skill ini, punya skill ini, makanya. biar nanti standar gajian itu semua rata sama. Itu kamu paham. Paham saya Pak. Ngerti banget, makanya saya begitu kuliah saya paham betul soal itu. Oke. Cuma memang karena ini pilihan profesi ya, saya Ya. walaupun kuliah S1 saya menjadi pelawak. Nah, ini bukan karena masalah saya tidak mampu, tapi memang kemampuan saya hanya sampai di situ. Oke, apapun itu. Tapi sekarang udah Bapak walaupun pelawak, Ibu ketawanya kayaknya kencang ya? wah. Walaupun pelawak, tapi standar Bapak udah tinggi gitu. Walaupun pelawak tetap standarisasinya tetap tinggi. Makanya ini acara BSN Iya. yang diundang saya karena Pak Kuko tahu saya termasuk pelawak yang memenuhi standar. Iya. Karena itu Iya ya. beliau tahu karena kalau perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi standar paling kalau ada acara kan yang diundang kamu. menghina Bapak Bukan ini. menghina, ini memang hal yang sesuai gitu. Makanya kalau saya diundang di perusahaan misalnya Pak Ibu ya, kalau saya perusahaan ada acara ngundang saya itu indikasi bahwa profit kinerjanya bagus. Punya acara ngundang saya. Tapi kalau perusahaan profit kinerjanya belum bagus, kalau ada acara yang diundang dia. Jadi bagi hati-hati. Biasanya ada yang nggak bagus nggak ngundang saya juga Pak. Nah, berarti kamu yang kurang bagus. Berarti kamu harus standarnya ditingkatkan. Di segala aspek kehidupan Pak sekarang di Indonesia, di dunia infrastruktur juga semua di segala hal lah. Mulai digitalisasi. Oh pasti.
Nih, Digital. jangankan di skup yang seperti itu. Saya pelawak, komedian aja melakukan digitalisasi. Komedian, hanya pelawak yang tugasnya menghibur, membuat orang tertawa aja saya digitalisasi. Hadir di sini Pak, karena digital. Maksudnya begitu antara BSN dan manajemen saya secara digit sudah cocok, nah saya hadir. Jadi ini digital. Digit adalah segalanya, digital. Ya. Digit is everything, ya kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya gini, kita itu jangan sampai tergerus dengan yang namanya digitalisasi, disruption gitu. Nah. Semua itu ada transformasi dari manual ke digital. Sama, begitu memasuki era digital terjadilah transformasi. Saya juga seperti itu, transformasi. Begitu sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Itu transformasi. Karena apa Uci? Begitu masuk transformasi, terjadilah masa transisi. Wah. Karena ada transferan, lah kantong saya terisi. Transisi. Gini, simpelnya ada gini aja. Kita memasuki era dunia digital di segala aspek kehidupan. Ya, Simpelnya gini aja deh Pak. semua di genggaman. Semua ada di genggaman. Bahkan mungkin sekarang kalau di BSN pun untuk ngajuin daftar pengajuan akreditasi standar, semua online mungkin ya. Mungkin. Bayar apa-apa coba. Sekarang udah nggak pernah bawa duit Pak. Handphone aja cukup. Kita belanja apa cukup. Tirit beres. Mohon maaf, ini semua undangan Bapak Ibu orang-orang terhormat. Kenapa? Masa belanja pakai titit? Loh. Bapak Ibu mohon maaf tadi dengar sendiri loh ya. Maksud saya, Kamu tadi ngomong apa? kita sekarang ke minimarket, ke mall, Iya, tahu. belanja tuh tit. Nah, sekarang dikasih jedah, tadi enggak. Ibu ya, ibu-ibu terutama kaget ibu-ibu tuh. Lu belanja dipakai, kalau belanja bisa pakai titit, saya bisa belanja banyak dong. Ya maksudnya Iya, sekarang paham. Pak dipermudah. Teknologi memang mempermudah hidup kita, tetapi itu dengan syarat kita tahu cara memanfaatkan. Karena kadang ada teknologi justru menjadi bumerang kalau kita tidak tahu caranya. Ada orang yang ini mau ngomong masalah handphone aja sederhana. Ada orang yang bisa memanfaatkan handphone, tapi ada orang yang diperbudak handphone. Nih contohnya, ini tes saja. Saya akan tunjukkan bahwa saya yang sudah memenuhi standar, ini yang belum. Kualitas kita berbeda nih Pak. Kamu bangun tidur, kamu ya, bangun tidur pertama kali yang kamu cari apa? Enggak nyari sebenarnya, refleks, cek, udah taruh. Nah, orang di bawah standar itu banyak alasan. Yaitu namanya nyari, refleks apa, itu nyari namanya. Ya kayak set terus bangun gitu ya Pak. kan? Bangun tidur pertama kali dicari handphone. Ini orang belum memenuhi standar. Kalau saya sebagai orang tua bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Wis, Karena handphone saya dibawa anak. Tapi anak pertama saya cari. Karena begitu anak ketemu handphone pasti ketemu. Kalau dia nyari handphone Pak, saya nyari handphone buat nyari anak. berarti anak nomor 2 buat kamu. Karena Anda nyari handphone dulu, kalau saya nyari anak dulu. Handphone nomor 2. Ya Beda kualitas, beda standar Pak. apanya? Bapak mentang-mentang Bentar, ini ngomong. saya walaupun sekolah swasta saya sudah terakreditasi Pak. Ya sekolahmu, kamunya belum. Kan semua tuh alumni itu balik ke masing-masing. Kamu tidak, karena gini contohnya saya aja, saya nggak bisa pamer, saya lulusan ITS malah malu punya lulusan kayak saya. Ini contohnya, ini mumpung inget, ini mohon maaf Bapak Ibu, handphone, lihat handphonemu. Apa sih? Kenapa istriku telepon kamu? Tadi waktu di ruang tunggu kamu tinggal ada panggilan. Istriku telepon kamu, kenapa? Ini istriku, istri saya sendiri, saya kasih nama istriku, istri saya sendiri. Saya itu di handphone saya nyimpen istriku kan, saya kasih nama istriku. Saya kaget loh, kok istriku telepon Akbar? Kan istri saya sendiri. Ya saya mikirnya apa tadi telepon saya silent, nggak ada panggilan. Kenapa istriku? Ganti istrimu.
Orang istri saya kok. Lah ya berarti istrimu. Oh, bikin deg-degan ya saya lihat, loh kok istriku? Oh saya deg-degan, mau saya angkat yang nggak enak. Bapak ganti. Maksudnya? Cintaku, sayangku, kan ada lain. Saya kan nggak suka bohong. Bapak. Malah ketahuan aslinya. Itu hati-hati, gantilah. Ya enggak Pak. Makanya handphone ini hati-hati. Kalau memanfaatkan handphone nggak benar, itu pasti akan jadi masalah. Makanya orang-orang yang tidak memenuhi standar, ini udah ketahuan Pak. Ini contoh lagi saya, bukti ya. Apa? Kamu handphone di rumah, handphonemu ya, Ya. kamu taruh di pegang-pegang istrimu, apa yang kamu rasakan? Deg-degan. Ini orang belum memenuhi standar. Kalau Beda dengan saya. Handphonemu dilihat-lihat istrimu, kamu deg-degan. Iya. Saya Bapak Ibu, lihat handphonemu dipegang-pegang istrimu, aku nggak deg-degan. Kan handphone saya. Hah? Kan handphone saya. Beda kualitas. Orang handphone saya. Karena handphone saya ini. Lah iya beda, makanya jangan sok. Aduh pendidikan. SD kamu temu berapa lama? Ini sesuai standar Saya nggak? walaupun nggak pinter-pinter amat, nggak pernah nggak naik kelas. 6 tahun. SD kamu tempuh? 6 tahun. Masya Allah. Bapak akselerasi. Saya pikir kamu nggak memenuhi standar, ternyata kamu jauh di bawah standar. Bapak akselerasi. SD ditempuh 6 tahun. Bapak Ibu, saya bukan sombong. SD saya tempuh jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda 8 menit sudah nyampe. Kamu 6 tahun baru nyampe SD. Astagfirullah. Lama pendidikan. Saya kan bukan nanya lama pendidikan. SD kamu tempuh. Kamu nyasar kemana? Lama pendidikannya Pak. Bapak Ibu ya. SD ditempuh 6 tahun. Kamu nyampe sekolah sudah lulus. SD itu sekolah pendidikan 6 tahun. Kan lama pendidikannya maksudnya. Enggak, kan nggak nanya lama pendidikan. Ini jauh di bawah standar kamu itu. Apa-apaan mau pamer sok-sokan. Ya walaupun memang saya juga sudah mulai mengejar standar Pak, biar seperti Bapak gitu. Ya, tapi memang butuh proses. Ya, Makanya ini. mungkin kalau Bapak mungkin ada nanti salah satu Standarisasi untuk komedian. mungkin perlu standarisasi dipikirkan. profesi Pak ya. Perlu. Komedian itu salah satu yang harus distandarkan. Nah, Karena misal berapa gitu kan. Saya tuh kadang kalau ini kalau contohnya, misalnya dapat job. dapat job gitu kan. Sekarang Pak job saya Nah ini kalau kamu dapat job, standar harus kasih istri job gitu ya. Saya misal dapat job gitu 5 juta. Itu biasanya saya ambil 1 juta, yang 4 juta saya kasih istri gitu. Ini mohon maaf saya bukan bermaksud pamer. Apa? Ini contoh orang jauh di bawah standar. Dapat job 5 juta. 5 juta. Saya ambil 1 juta, Kamu kasih yang 4 saya kasih istri. Saya tidak pernah seperti itu. Nggak pernah? Saya tidak pernah. Nggak pernah ngambil gini? Loh, saya nggak pernah ngambil job kok cuma 5 juta itu saya nggak pernah ambil. Sombong. Bapak. Loh, sebentar. Kamu job 5 juta masih kamu ambil? Berarti aku kebanyakan ngasih kamu. Pak, ini berarti harus saya evaluasi Pak. Terima kasih Pak sudah. Akhirnya saya tahu bahwa saya wah, saya overestimate berarti selama ini sama kamu. Ya kebanyakan. Wah, ini untung Pak. Ini berarti BSN ini punya andil luar biasa dalam karir saya Pak. Selama ini bertahun-tahun saya ngasih terlalu banyak. Aduh. Nah, kalau Bapak sendiri, kalau tadi duit sebentar. Kenapa? Ini kita sampai jam berapa Pak Koko? Sampai 2024. Saya ngelihat biasanya saya tadi sebenarnya mandang ini bukan sok menguasai panggung, bukan. Saya nyari yang ngasih kode. Biasanya ada yang gini gitu. Ini gini semua. Ini sampai kapan? Tapi Pak, ini luar biasa dan kita akui baru pertama kali Bu kita hadir diundang oleh BSN ini. Biasanya kita hidangan cemilan sebelum tampil itu Pak, itu kalau enggak makanan-makanan Indomaret, kemudian paling banter Holland Bakery. Kita tadi diberi sajian udah kayak dinner Pak, ada steak, ada churros, ada apa, udah kayak dinner. Sekali lagi standarnya benar-benar luar biasa. Tepuk tangan Pak.
Satu-satunya acara yang undang kita makanan sampai udah kayak dinner hotel. Sampai saya tadi begitu masuk ruangan transit, Ya. saya sampai tanya ke panitia, loh ini ruangan buat siapa? Loh buat Cak Londong. Loh biasanya makanannya snack-snack, ini kok kayak gini gitu kan. Iya. Makanya Padahal saya takutnya salah. biasanya kalau makanan-makanan gitu doyannya apa doyannya? Kalau saya ini ngomong makanan favorit ya, Iya. saya tuh sukanya karena saya orang Indonesia, saya suka soto. Soto saya ayam. paling suka soto daging, soto daging. Soto ayam apa soto daging? Soto daging. Oh, soto Tapi daging. yang daging ayam. Soto ayam berarti. Soto daging, tapi daging ayam. Berarti sukanya soto ayam. Oh yang suka saya kok yang ngotot kamu. Bapak suka soto daging. Soto daging, tapi daging ayam. Berarti sukanya soto ayam. Soto daging Dikasih daging. soto ayam Dikasih ayam. Nah, sotonya dikasih ayam, terus saya makan apa? Makanya saya pilih soto daging, biar bisa makan. Kalau soto ayam dikasih ayam, saya tuh visioner, Bang. Aduh, susah ya ngomong sama bapak itu ya. Saya tadi terus terang, saya selama perjalanan di mobil Pak, Iya. saya lihat-lihat, iseng-iseng lihat-lihat handphone gitu. Kebetulan yang nongol itu street food di India. Iya. Itu kan nggak memenuhi standar sama sekali Pak ya. Bapak Ibu pasti tahu tuh, lihat di TikTok di mana. Itu cara masaknya ngawur. Jorok, Udah nggak standar itu. Wah jauh dari standar. Iya. Saya sepanjang perjalanan penasaran, jadi yang saya lihat itu aja. Begitu masuk ke ruang tunggu dikasih sajian yang nggak kayak biasanya. Ini masaknya kayak tadi nggak ya? Saya malah nggak saya makan tadi. Karena memang kayak Keingetan. restoran tuh beda-beda Pak. Kalau restoran-restoran itu Ya. Eropa kayak Nah, apa, itu. itu ada standar sendiri tuh. Ya, Menu-menunya bahasa-bahasa Inggris, kalau warteg kalau menunya beda gitu. Itu sebenarnya selain standar yang ditentukan untuk rumah makan, itu ada hal lain yang dituju, yang lebih penting dari itu. Kenapa? Kalau standar itu sudah pasti ada ya. Jadi kenapa kalau di restoran-restoran mewah itu ya, menunya itu kadang-kadang baca menunya aja susah. Wah, pokoknya susah. Chicken West Sebenarnya itu ada dua tujuan. Pertama yang umum, itu untuk kalau diberi harga agak mahal pantas, namanya kan keren, ya kan? Ya. Jadi untuk penyesuaikan harga. Ya. Tapi yang kedua ini sebenarnya yang lebih penting. Apa? Ini supaya kalau misalnya kita pesen menu, kita makan ternyata nggak enak. Nah, nanti kita kalau mau cerita ke temen atau orang lain susah. Jadi misalnya nih ya, kita makan di restoran, menunya susah kita pilih, datang kita makan nggak enak. Begitu selesai, wah nggak enak. Keluar ketemu temen, kamu jangan ke restoran itu. Wah, aku tadi pesen makanan nggak enak. Apa namanya? Jadi lupa, jadi nggak bisa cerita. Tujuannya itu sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya balik ke situ ya pesen itu lagi. Itu tujuannya seperti itu. Makanya standar itu penting karena supaya masuk ke tempat manapun kita aman. Kalau muka saya ini muka di bawah standar apa? Kamu mau di bawah standar, di atas standar tetap aja repot. Karena aku nanti kalau mau standar kan ada mukamu. Orang Jawa itu standar itu kalau ada sepeda motor itu jagang. Ya, muka di bawah standar. Muka di bawah standar, kalau saya mau jagang sepeda motor ada mukamu kan gak enak. Aduh. Tapi ini serius Pak ini. Sampai jam berapa ini Pak? Sampai semuanya puas. Gini Pak, sebenarnya Bapak kan ada seorang intelek, insinyur. Mereka itu menunggu ada hal yang ada isinya gitu yang Bapak sampaikan. Dari tadi kita bercanda aja Pak. Bercanda? Iya. Serius saya tadi bercandanya. Maksudnya bercanda. Paling enggak jangan Sebenarnya- kosong lah yang ada isinya gitu. Mohon maaf. Saya itu orang yang berusaha memahami kultur Pak, Bapak Ibu. Ini makanya yang saya sampaikan tadi kesannya kan kosong. Gak ada isinya apa-apa. Itu karena saya tahu kultur kita. Bapak Ibu, sepintar apapun kita, mari kita ingat-ingat kembali dulu SD, SMP, SMA. Sepintar apapun kita waktu jadi siswa, ada satu pelajaran yang ketika pelajaran itu datang, siswa yang paling nggak pinter sampai yang paling pinter pasti semua seneng. Olahraga.
olahraga itu ada yang suka, ada yang enggak. Ini nih ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kenapa diberi pilihan? Karena tahu ada yang suka, ada yang enggak suka. Apa dong? Ini pelajaran yang datang semua pasti suka. Apa dong? Seneng. Pelajaran kosong. Loh, ingat kan? Sepinter apapun siswa kalau datang pelajaran kosong mesti seneng, apalagi yang nggak pinter, yang nggak ngerjain PR. Itu pagi deg-degan, begitu pas datang pelajarannya kosong, wah dia lega. Untung pelajarannya kosong, guru nggak datang, saya lupa nggak ngerjain PR. Jadi pelajaran kosong itu pelajaran yang membuat semua bahagia. Kultur itu 12 tahun secara tidak langsung mendidik kita, membentuk karakter kita. Nah, saya masuk melalui celah itu. Makanya apa yang saya sampaikan, ini saya usahakan tidak ada isinya dan kosong, yang penting membuat semua bahagia. Tujuan saya, lewat celah itu. Kalau Bapak paham. Kalau Bapak terlalu pintar, Bapak jadi pembicara ya? Iya, malah nggak ada yang ketawa. Iya. Takutnya malah ngantuk. Wah itu kan, makanya saya berusaha, yang saya sampaikan saya berusaha kosong supaya yang penting semua bahagia, itulah. Itu kultur ya, tidak bisa kita. Kultur ya. Kultur. Oke. Harus paham. Jadi ngisi membuat orang tertawa itu nggak gampang, Pak. Bapak gini. Awalnya saya ditelepon kan. Ya. Untuk calon dong nanti ngasih materi. Gitu. Saya kan bingung. Orang saya berdiri di sini dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, kok malah disuruh ngasih materi? Saya kan hadir di sini, berdiri di sini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan materi saya. Iya. Kok malah disuruh ngasih materi, itu kan kontroversi namanya. Makanya, yaudah aja nanti bercanda aja karena memang susah membuat orang tertawa itu. Bapak nggak deg-degan segini nggak ada yang ketawa? Nih, orang itu hidup itu ada prosesnya. Mungkin dulu ya, pertama kali saya tampil di depan umum itu kekhawatiran tertinggi adalah takut kalau nggak ada yang tertawa. Iya. Itu dulu, tapi sekian tahun berjalan proses, ternyata itu bukan ketakutan dan salah satu hal yang tidak perlu kita takutkan. Jadi kalau tampil buat saya nggak perlu takut. Banyak orang nggak ada yang ketawa? Oh, nggak takut karena yang lebih menakutkan adalah ada suara ketawa tapi nggak ada orangnya. Nah itu malah menakutkan. Serius, Iya. saya baru sadar itu setelah berpuluh-puluh tahun. Iya. Dan alhamdulillah kalau tampil seperti ini, kadang-kadang orang nanya, Cak, kadang-kadang tampil di depan bapak-bapak hebat-hebat. Ini kan tampil di depan pejabat-pejabat sering, tampil di depan siapa sering. Itu tenang gitu. Ya tadi proses, kadang-kadang itu kan bikin deg-degan, tapi buat saya itu Kayak hari ini deh, ada 3 hal ya kita tampil di hari karena ini. saya sudah, hari ini saya tampil tenang dan aman, nyaman, seneng karena ya itu tadi, saya sudah tahu bahwa pertama saya tampil di depan bapak-bapak. 1 tampil depan bapak-bapak, 2 kemudian juga 2 tampil di depan ibu-ibu. tampil depan ibu, yang ketiga? Nah, yang ketiga ini yang bikin seneng karena saya tampil di depan honornya. Jadi udah lunas. Jadi tenang gitu saya. Jadi tenang ya, karena tampil di depan. Saya tenang, kamu belum. Oh iya. Aduh. Kamu kan belum sejahtera. Mungkin kalau boleh, saya beri kesempatan Q&A. Betul, Q&A. Mungkin saya beri kesempatan 3 atau 5 orang bertanya, nanti yang lain siap menjawab ya. Bapak cuman wasit. Alhamdulillah. Bapak cuman wasit jadinya. Pak enggak Pak, jangan dihiraukan. Paling enggak Pak. Jangan dihiraukan, itu yang saya tunggu kok, jangan dihiraukan. Jadi gini Pak, paling enggak itu ada pesan lah Pak, di orang segini banyak bagaimana kita menuju tahun ini, menghadapi tahun ini gitu. Ya, banyak yang mengatakan tahun 2023 ini akan berat. Ini kan festival IMN 2023. Ya. Siap. Ini saya ucapkan ya selamat dan sukses juga tadi kita tahu untuk festival IMN 2023. Saya nanti juga ucapkan selamat dan sukses untuk festival IMN 2024. 23 masih 23. Masih ya, saya ucapkan sekarang, nanti siapa tahu 2024 nggak sempat ngundang saya kan Pak Hukum. Jadi saya ucapkan, saya kasih DP ucapan dulu, Iya. sukses.
Nah, kalau sampai ini sudah saya kasih DP ucapan, 2024 masih juga nggak ngundang, nah perlu ada evaluasi berarti tahun 2000 standarisasinya harus kita sesuaikan. 2024 nggak iso ya? Nggak iso ngundang saya. Tapi alhamdulillah. Tapi senang sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan begini. Saya yakin walaupun ini suasananya santai, gembira, tetapi Bapak Ibu hadir di sini bukan hanya sekedar hadir, tetapi dalam hati masing-masing ada semangat untuk berjuang. Saya yakin itu. Berjuang untuk pribadi masing-masing, untuk keluarga masing-masing, untuk mungkin tempat kerja atau perusahaan masing-masing, apapun itu. Semangat berjuang itu yang harus kita jaga. Dan saya hanya mengingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Berjuang butuh bersatu. Kalau dua, berjuang. Kalau tiga, berjuang. Jadi berjuang butuh bersatu aja, ya, jangan lebih. Selanjutnya Pak, yang serius ini udah ditunggu ini loh. Iya. Karena berjuang butuh bersatu, dari manapun Bapak Ibu hadir, hilangkan egosentris. Yang ada adalah kita, bukan lagi aku. Tidak ada individu, yang ada adalah kita. Ganti aku dengan kita. Karena tidak ada tugas, hanya tugas aku. Tapi itulah tugas kita. Tidak ada tujuan, hanya tujuan aku. Itu tujuan kita. Karena nanti kesuksesan, keberhasilan bukan hanya keberhasilan aku, tapi itulah keberhasilan kita. Ganti aku dengan kita mulai sekarang. Mantap. Berarti ini job kita. Ini job aku. Pak Kukuh, ini job aku, Pak. Katanya ganti kita. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita ini tetap aku. Pak Kukuh, ini job aku, Pak. Kamu jangan mengita-ngitakan aku ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu ya, materi sebenarnya masih banyak. Kalau tidak percaya silakan diundang lagi kapanpun saja. Jadi sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak, jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga tak ada gading yang tak retak atas nama keluarga besar Gajah, kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang BSN lagi. Terima kasih, selamat siang, sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.